Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Sabtu Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Sabtu Pahing ya. Weton Sabtu Pahing lakune geni ya. Lah, lakune geni. Geni ini identik dengan panas ya teman-teman. Jadi gambarannya orang yang lahir Sabtu Pahing itu emosinya itu tinggi gitu. Emosinya besar ya. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan ya, bahaya gitu loh ya. Jadi di dalam primbon itu ditulis bahwasannya orang yang lahir Sabtu Pahing itu lakune geni, mudah emosi gitu, labil ya, sulit untuk mengendalikan diri gitu, ketika tersinggung. Lah, ini kan sebuah petunjuk awal gitu loh ya, petunjuk awal yang ada di dalam sebuah primbon supaya teman-teman Sabtu Pahing ya bisa mengendalikan karakter ini gitu loh. Jika karakter ini ada, ya ada di luar sana banyak sekali orang yang lahir Sabtu Pahing ini sudah terkendali, sudah mampu mengendalikan sifat watak karakter lakune geni. Ya. Setiap orang itu pada dasarnya itu punya ya, karakter api, anasir api itu pasti ada. Anasir tanah, anasir air, anasir angin itu pasti ada. Ya, inilah yang perlu kita sikapi ya. Inilah yang perlu kita tindak lanjuti gitu. Jadi primbon itu ya, primbon itu sebatas petunjuk awal ya teman-teman ya. Primbon itu sebatas petunjuk awal ya. Soal katakanlah positif atau negatif tetap ya, soal positif negatif tetap ada di dalam kendali Anda ya. Banyak orang itu menyalahkan primbonnya gitu loh ya. Ketika hidupnya gagal, wah gara-gara primbonku, saya ini Sabtu Pahing lakune geni, wajar saya ngamuan. Ya enggak seperti itu ya. Ngamuan itu karena perilakumu yang tidak bisa mengendalikan ya. Makanya di dalam primbon ditulis ya petunjuk itu ya, supaya kamu bisa mengendalikan diri dari emosi itu apa. Banyak sekali cara yang bisa kamu lakukan. Misalkan kamu konsisten berpikir, kamu konsisten meditasi, kamu konsisten puasa ya. Ini adalah salah satu cara-cara yang bisa kamu lakukan ya, untuk bisa mengendalikan emosi ya, menghindari ya, menghindari makanan yang mengandung nyawa ya. Jadi seperti itu ya, makanan yang mengandung nyawa ini juga bisa memicu emosi kita ya. Coba Anda lihat ya, biksu-biksu di wihara ya, di pura gitu ya, ketika mereka vegetarian ya, mereka ahli zikir, ahli meditasi, vegetarian, bagaimana perilakunya? Terkendali ya. Nah ini juga bisa kita lakukan ya. Ya, agamamu apapun bisa, pasti bisa lah gitu loh ya. Artinya pasti ada cara ya, ritual-ritual yang bisa kamu lakukan menurut agama dan kepercayaanmu ya. Ya, yaitu tadi, yang pertama adalah ibadah, yang kedua tirakat. Tirakat ini bisa zikir, meditasi ya, puasa ya. Yang paling ekstrim adalah puasa. Ini cepat, efeknya itu sangat cepat karena rentan waktunya itu panjang. Beda dengan meditasi, zikir paling 1 jam 2 jam sudah capek ya. Tapi kalau puasa ya dari subuh sampai maghrib. Kalau puasa versi Jawa dari jam 5 sore sampai jam 5 sore hari berikutnya 24 jam ya. Jadi seperti itu ya.
Inilah yang perlu kita sikapi. Ini yang perlu kita tindak lanjuti ya di dalam kehidupan kita gitu. Ya, jadi kalau kita ini katakan emosi kita labil, tidak stabil, berusahalah untuk mengendalikannya gitu. Ya. Jadi lakune geni itu seperti itu, mudah emosi ya, mudah tersulut ya. Nah ketika kita emosi ya teman-teman Sabtu Pahing ya, kesadaran kita itu hilang, kecerdasan kita itu hilang. Misalkan kita pinter 100%, ketika emosi itu bisa-bisa ya, sampai 0%, pinter hilang sama sekali ya. Sing ono apa ngawur ya. Coba Anda ingat-ingat ya, manakala Anda terkena masalah terus emosimu yang mendominasi ya, nah itulah yang mendominasi. Inilah yang perlu Anda sikapi ya. Ya. Jadi emosi itu bisa menghilangkan akal sehat kita ya. Nah, ini lakune geni gitu ya. Ya, dengan lakune geni ini loh ya. Itu kunci masalah yang ada di dalam diri Anda. Ya. Apakah saat ini ya, Sabtu Pahing saat ini dengan Sabtu Pahing zaman dahulu itu beda? Ya pasti beda. Tapi kemungkinan kesamaannya ada ya pasti ada, walaupun katakanlah 1%. Tapi kan tidak ada salahnya ya kita dikasih informasi bahwasannya Sabtu Pahing itu lakune geni, supaya Anda itu siap siaga. Soal Anda sudah melakukan ya, katakanlah pencegahan ya, melakukan meditasi, tirakat ya, spiritual dan sebagainya, terus emosimu ndak bangkit ya, itu kan tanda bahwasanya emosinya sudah kamu kendalikan. Emosi itu dari nafsu ya, nafsu yang tidak terkendali ya. Artinya kita punya fisik, kita punya jasad, punya raga, punya pikiran, punya batin, tapi tidak memiliki kendali. Biasanya emosi itu seperti itu. Nah dengan Anda bisa mengendalikan itu, maka saya yakin sukses, jaya akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Jadi jangan takuti ya. Jangan takut dengan lakune geni ya. Ketika Anda bisa merubah energi lakune geni menjadi motivasi, menjadi semangat, wah itu luar biasa. Jadi tergantung Anda bagaimana Anda menyikapi lakune geni ya, emosi yang ada di dalam diri Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, silakan teman-teman Sabtu Pahing kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.